Engkau, bahwa kami berjuang menyelaraskan keinginan kami dengan keinginan Allah, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa biarlah kiranya pada hari ini Tuhan, Engkau yang menaruh keinginan sebagai seorang penyembah. Dan kami berjumpa dengan Allah secara pribadi. Tuhan, kami tidak belajar tentang Allah pada hari ini, tapi kami belajar akan Allah. Berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi dan mencerahkan pikiran kami. Dan membuat itu berubah. Satu pikiran Kristus yang berharga cukup mengubah hidup kami. Dan membawa Engkau dimuliakan dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat datang kepada saudara-saudara di dalam perkumpulan The Connection. Puji Tuhan. Ada kalanya ya, satu perkataan saja, satu thoughts, satu pikiran saja dari seseorang itu cukup mengubah saudara. Pernah saudara ketemu orang ngobrol-ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit, itu change the whole life. Dan itu yang dikatakan dalam Mazmur 139 bahwa ini ayat yang kadang-kadang dipakai sebagai orang Kristen untuk tidak mau baca Alkitab. Betapa sulitnya pikiranmu Tuhan. Lebih banyak. Sulit untuk kami memikirkan. Tapi sebenarnya dibilang gini, how precious is thy thoughts, O God. The precious of his thoughts. Nah saudara, tahun lalu di dalam satu acara dari ulang tahun ayah dari Ibu Lani, saya ketemu sama Dr. Genti. Ya, beliau ini Dr. Genti ini ya, beliau ini ahli gizi. Ya, saya cuma duduk sebentar ngobrol-ngobrol. Saudara tahu, saya udah intermittent fasting nggak turun-turun. 23 jam saya puasa, visceral fat saya nggak turun-turun. Saya frustrasi sendiri. Istri saya bilang gini, ayah, lu tahu lah, lu nggak masuk akal pikiran. Maksudnya hitung-hitungannya kalau misalnya cara makan kamu salah, ya tetap salah. Oh gitu ya. Dan Dokter Genti cuma kasih bilang, Pak, gini caranya Pak, di switch sequence makannya. Mulai dulu dengan protein, lalu kemudian dengan buah, lalu boleh minum kopi nggak? Boleh, asal jangan pakai gula. After that, hidup saya berubah. Berubah betul. Sampai sekarang cara makan saya pagi-pagi kalau breakfast atau breaking fast adalah saya cari telur dulu 2. Udah selesai, habis itu udah. Nanti bisa sampai pagi, sampai siang, saya baru bisa kerja lagi apa semuanya. Enggak puyeng-puyeng, enggak jam 9 lo cari gorengan, enggak ada lagi saudara. See, one thoughts. Satu pikiran saja, amin. Tadi waktu saya pulang dari satu pelayanan, saya ketemu sama satu bapak tua, sama ibunya. Kita lagi ngantri di lift, lalu turun, bapaknya juga pergi ikut sama saya. Terus tahu nih orang Surabaya, saya coba ngomong Surabayaan gitu ya. Wih, bapak dari Surabaya? Enggak, saya bilang gitu. Saya orang Batak, kok nggak kelihatan Bataknya? Iyalah gitulah pokoknya ya. Well anyway, setelah itu dia bilang, iya saya ini habis dari tebing tinggi. Oh iya Pak. Dan kemudian saya Roh Kudus bilang, oh iya kita mau pensiun Pak, istri saya ini orang Manado. Kita mau pensiun, mau pulang Manado. Nanti Bapak minta nomor teleponnya. Kalau Bapak ke Manado, hubungin saya. Tapi Roh Kudus bilang, doain dia. Bapak ini sudah umur 70-an. Dan saya bilang, Pak boleh saya doain Bapak nggak? Oh boleh Pak, boleh. Jadi ini jualan batik kiri kanan gitu ya di ITC Kuningan situ. Ya udah batik, nggak usah lihat-lihat. Saya cuma doain dan saya berdoa. Dan Roh Kudus mengatakan, Bapak ini belum boleh pensiun. Ekspertisnya masih akan dipakai dan dia itu ekspertis jalan tol. Waktu selesai berdoa, nggak lama saudara, nggak perlu belah laut, nggak perlu teriak-teriak. Dan dia bilang gini, Pak, ini yang saya tunggu 1 tahun. Apa Pak? Saya diminta lagi untuk kerja sama pimpinan saya. Saya udah stop 1 tahun Pak. Saya pikir udah waktunya pensiun, saya mau pulang kampung. Tapi Tuhan mengatakan, saya harus kerja.
saya diminta kerja lagi Pak. Jadi konsultan untuk satu fase lagi di dari Siantar sampai ke mana lah gitu. Jauh lagi, jalan tol, ada rest area. Dan dibilang, terima kasih Pak. Selama ini saya lemes-lemes, ya wis kami Pak, Alkitab nggak bilang ada pensiun loh Pak, saya bilang gitu. Iya gitu ya Pak, iya. Wis, ya ojo ini lagi ya, lemes-lemes, ayo semangat. Dia bilang, iya Pak terima kasih. Saudara, is easy, one thoughts. Satu pikiran Kristus saja, cukup. Saudara nggak pernah tahu apa yang kita punya yang datang dari Allah. Itu ditunggu oleh banyak orang. Amin. Jadi jangan merasa bahwa saudara udah, aduh saya punya persoalan banyak. Saya mau dilayani. No, even dalam posisi saudara lagi sulit. Ingat apa yang saudara punya yaitu Kristus. Amin. Nah hari ini saya ingin melanjutkan breakthrough series. Yaitu bagaimana kita breaking from the cycle of the past. Bagaimana kita memutus siklus dari ikatan masa lalu. Dan teks kita dari Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 serta Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang muncul. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Kita lanjut Filipi pasal yang ke-3, 13 dan 14. Saudara-saudara, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak mau berdoa pada saat ini. Bila kiranya Roh Kudus sungguh akan menyatakan kepada kami dan membebaskan setiap kami dari ikatan belenggu masa lalu Tuhan. Dan membuat kami berjalan di dalam kemenangan untuk mengejar panggilan Allah yang tertinggi, keserupaan dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Realita kehidupan orang Kristen di urban, bahwa itu di luar negeri maupun di sini sama. Ya di Belanda juga sama. Saya kemarin dari sana juga melayani. Saudara-saudara, sering kali ini yang terjadi. Orang melihat manusia lainnya, situasi sekitar dia itu dengan referensi masa lalunya. Ibarat kalau orang nyetir mobil, dia lihat spion terus. Saudara tahu kenapa ada orang yang skeptik? Curigaan terus hidupnya. Atau ada orang yang prejudis, yang rasis. Kenapa? Bukan karena semata-mata dia dididik seperti itu, enggak. Biasanya karena ada trauma di masa lalu. Sehingga itu membentuk cara pandang dia. Kita bilang sebagai world view. World view bisa didapat dari pengetahuan, dari pendidikan, dari hiburan, entertainment, dari apa yang kita baca, dari teman-teman kita, pergaulan, tapi juga dari pengalaman trauma masa lalu. Luka keluarga, kegagalan bisnis, ditolak. Pertanyaannya kita kepada hari ini, bahwa hal yang sama sedang terjadi kepada kita, bahwa kita bisa menghakimi orang lain, menghakimi situasi hidup kita ini, berdasarkan apa yang kita alami di masa lalu. Bukan apa yang Allah katakan kepada kita. Nah hari ini kita akan belajar, bahwa bagaimana 4 hal untuk kita lepas dari siklus masa lalu. Dan kemudian kita mengejar panggilan Allah menjadi serupa seperti Kristus. Konteks daripada ayat ini sebelum kita masuk dalam poin pertama ini adalah Yesaya pasal yang ke-43 itu merupakan konteks Israel sedang di dalam pembuangan. Ini nubuatan Yesaya jauh sebelum Israel akan datang mengalami pembuangan. Tetapi itu gambaran Israel sedang di pembuangan di Babel. Dan dikatakan bahwa mereka putus asa, mereka merasa Tuhan sudah selesai dengan mereka, Tuhan gak peduli lagi dengan hidup mereka.
Tetapi justru di situ Tuhan bicara kepadanya bagaimana masa depan mereka. Yang kedua kita lihat dari di dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus itu punya prestasi yang luar biasa. Kalau bahasa Prancisnya, he is a crème de la crème. Orang elit, namanya berasal dari nama raja pertama Israel, Saul. Keturunan Benyamin, keturunan Raja Saul sendiri. Bukan orang biasa, pintar, dan orang yang sangat elit di dalam agama Yahudi. Dia itu kelompok kaum Libertini yang memiliki kuasa untuk membunuh atas nama agama. Makanya dia punya license to kill. Ini James Bond abad pertama, saudara. Dia bisa mengejar orang Kristen dan tidak dihakimi oleh gereja. Tidak dihakimi oleh agama Yahudi. Di saat seperti itu, dia punya segala macam preferensi, dia punya segala macam privilege. Dia kaya karena itu, dia dihormati karena semua keagamaannya itu. Tetapi kemudian dia mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku ini. Apakah berarti kita harus tidak peduli lagi dengan masa lalu, kita hapus masa lalu kita? Apakah itu? Bukan. Apakah masa lalu kita tidak pernah ada sama sekali kontribusi yang dalam hidup kita? Bukan. Nanti kita lihat apa yang namanya melupakan di masa lalu itu. Melupakan itu demi satu yang lebih besar, yaitu Kristus. Amin, saudara. Dan dia katakan semua itu kuanggap. Nah, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya bukan sampah. TAI. Ya, human dung. Kotoran manusia. Adakah saudara yang bangga saudara bawa kotoran saudara kemana-mana? Tidak ada. Yesaya konteksnya ketika bicara masa lalu, dia katakan kesalehan kamu itu seperti kain kotor. Tetapi sebenarnya artinya itu seperti pembalut wanita yang sudah terpakai dengan bercak-bercak yang ada, lalu saudara pamerkan begitu. Ini loh masa lalu saya yang begitu hebat dan dahsyat. Ada yang saudara berani wanita memamerkan pembalut saudara yang sudah terpakai. Yang tidak terpakai aja kita sembunyiin kok, apalagi yang terpakai. Kita buang. Nah mari kita melihat saudara-saudara bahwa bagaimana kita lepas itu karena Allah sedang mengerjakan karya penebusannya di dalam Kristus. Allah sedang melakukan pekerjaan yang besar di dalam hidup kita supaya kita tidak tertawan dengan masa lalu. Ini panggilan Allah. Untuk kita berhenti tertawan dengan masa lalu. Lalu kita mengejar panggilan kita. Bagaimana kita saudara lepas dari belenggu masa lalu? Seringkali trauma, rasa bersalah, label kegagalan di dalam pernikahanmu. Mungkin saudara mengatakan, aduh saya nyesel ya, ini keputusan salah. Kenapa saya dulu bergaul dengan orang ini? Sehingga akhirnya saya begini. A lot of things. Kenapa saya dulu partner dengan orang ini? Sehingga bisnis saya habis, gue dicek orang. Duit gue habis. Mungkin saudara berkata bahwa ada trauma kekerasan, KDRT. Mungkin ada kekerasan dari orang tua. Sehingga saudara selalu takut. Saya ingat bahwa saya setelah 25 tahun pelayanan full time, 25 tahun. Saya kalibrasi ulang, pergi ke Filipina kalibrasi ulang. Kalibrasi pernikahan, kalibrasi pelayanan, semua. Saya dilayani seperti orang yang baru bertobat. Dan saya waktu itu satu kelegaan besar. Bahwa saya menemukan setelah 25 tahun pelayanan, kalau terjadi sesuatu yang menyesakkan saya seperti orang tenggelam. Ketika relate dengan leadership. Ternyata itu terjadi satu trauma yang begitu ketat dan berat di dalam umur saya 7 tahun. Dan Tuhan membebaskan saya dari sana. Sehingga ketika saya mengambil keputusan merintis jemaat ini nggak mudah. Merintis dalam usia yang sudah di atas 50. Dan mulai lagi dengan angkut-angkut kiri kanan. Selama ini tinggal datang cepet, nyali semua, bukan lagi kita yang nyalain. Orang lain sudah nyalain, saya tinggal duduk khotbah. Dan sekarang mesti terus mulai lakukan segala macam. Why? Sederhana. The moment saya dilepaskan dari situ, saya berani untuk mengambil keputusan yang tidak mudah dalam hidup saya. Dulu hidup dengan gaji, sekarang hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih besar sih sebenarnya daripada dengan gaji kantor saudara ya. Gaji kantor sudah matok segitu.
Saudara nggak bisa, kalau saudara punya gaji, saudara nggak bisa punya ruang iman. Cuman ruang hikmat. Gimana cara mengatur uangnya, betul nggak? Tapi kalau saudara nggak punya gaji, nah di situ ruang imannya besar. Karena jatahnya jatah Tuhan tuh, amin saudara. Amin. Yang nggak punya gaji berikan pujian kepada kita, haleluya. Karena gajinya bosnya siapa? Yesus. Kalau bos saudara negara, ya cukup saja apa yang dikatakan seluruh golongan ruang saudara, kan begitu. Saya ingat apa yang Martin Lloyd Jones mengatakan begini. Banyak orang Kristen lebih percaya pada pengalaman masa lalu daripada pada janji firman. Oh, masa lalu saya begini Pak, gak mungkin lah saya akan berhasil. Ibu Vivi kemarin mengatakan mengenai bagaimana kita breakthrough itu, dikatakan di dalam 2 Tawari 20 ayat 20. Percayalah kepada Allah maka kamu akan aman. Percayalah kepada nabi-nabinya, kepada firman-Nya, kamu akan beruntung. Hold on to the promise of God, itu maksudnya. Makanya kita nggak bisa cuma asal comot ayat. Maka minta apa yang Tuhan bicara kepada kita. Hold on to that. Mungkin orang lain punya ayat yang lain. It doesn't matter. Pegang apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Karena itu perjuangan imanmu, bukan perjuangan tetanggamu. Kita nggak bersaing dengan tetangga kita. Kita bersaing dengan kita di masa lalu. Jadi pegang itu. Makanya saya mau mengatakan kepada saudara, kalau orang cuma khotbah berdasarkan pengalaman ini, pengalaman itu, nggak pernah didasarkan kepada firman, kita menghabiskan waktu dengar khotbah seperti itu. Cukup. Saya nggak bilang pengalaman nggak perlu. Pengalaman bukan otoritas utama. Amin. Ini otoritas utama. Sola Scriptura. Firman yang utama dan terutama. Pengalaman, tradisi, segala macam habit-habit yang lain di gereja itu di belakang, jauh. Bukan hampir mirip dengan firman dan bahkan bukan firman. Yang kedua saudara, dikatakan Allah menjanjikan karya yang baru. Bukan cuma kita lepas. Dikatakan di ayat yang ke-18 dan 19 dari Yesaya 43. Bahwa janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal di masa lalu. Jangan perhatikan hal-hal yang di masa purbakala. Apa maksud daripada ayat ini? Karena Israel sedang berada di daerah pembuangan. Di Babel. Mereka merasa masa depan mereka tertutup. Sudahlah, begini aja lah kita. Lumayan kan 70 tahun. Itu berarti hampir 2 generasi. Sudahlah, begini aja mungkin kami. Mati di sini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kita nggak pernah ngerasakan beratnya. Tapi teman-teman, saya pernah ke Cungko dan ketemu dengan orang-orang Indonesia korban daripada PP11 ya. Harus dicabut dan balik ke Cungko. Mereka besar, beranak pinak di Indonesia. Tapi kemudian mereka harus dipaksa pulang. Dan mereka di sana juga nggak tahu keluarga mereka. Waktu saya ketemu mereka, saya nangis saudara. Saya bilang ini yang namanya orang yang kalau dicabut dari identitas tanah mereka, pergi ke tempat lain, dibuang. Saudara pernah nonton Exile? Orang-orang yang anak-anak muda yang bright future, yang disekolahkan oleh Soekarno ke Polandia. Om saya salah satu korbannya, sekolahin Polandia segala macam, dia itu komandan kapal selam. The moment terjadi pemberontakan PKI, semua yang orang sekolah di luar negeri, terutama di negara-negara timur yang sekarang jadi komunis, di stop dan bahkan tidak punya paspor sama sekali. They become stateless. Dan orang-orang seperti ini, umur 80, bayangkan, they don't have state anymore. Kalau saudara pengungsi, saya pernah melayani pengungsi dari Persia, dari Iran, yang kemudian mau transisi. Mereka ditaruh di detention center. Mereka gampang, memang mereka stateless, tapi mereka mendapatkan nanti dari UNHCR, dari pengungsi. Lalu mereka dipindahkan ke Australia, mereka sudah dapat warga negara lagi. Tapi yang ini sampai mereka mati pun tidak akan dapat warga negara. Ini loh yang kira-kira orang Israel berasa, Tuhan di mana pengharapan kami? Bagi orang Yahudi, teologi tanah itu penting. You don't have land,
you don't have identity. Kecuali Lewi. Identitas Lewi dibilang apa? Aku identitasmu. Bapa surgawi. Karena orang Lewi gak punya tanah kan? 11 suku dapat tanah semua kan? Tanah itu adalah identitas. Makanya orang Batak ngikut. Kemana-mana ada duitnya beli tanah. Itu become identity. Warisan. Dan orang Israel fight. Yosua, kitab Yosua itu adalah kitab mengambil warisan Allah dalam bentuk tanah. Perjuangannya berat. Tetapi kemudian Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi yang masa lalu. Apa maksudnya? Jangan ingat-ingat lagi apakah kita menghapus sejarah? Bung Karno mengatakan jangan lupa sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Berarti kalau begitu apa dong arti daripada ayat jangan ingat-ingat hal yang dahulu? Artinya Bapak Ibu, jangan jadikan masa lalu, bahwa itu keberhasilan maupun kegagalan sebagai pembatas atau batasan, limitation Allah bekerja dalam hidupmu sekarang. Saya ulangi, jangan ingat-ingat masa lalu bukan berarti menghapus sejarah, melainkan tidak mengizinkan masa lalu, mau itu keberhasilan atau kegagalan, sebagai limitation, sebagai batasan mengizinkan Allah bekerja. Contoh, dulu engkau berhasil diberkati Tuhan dengan cara tertentu. Lalu sekarang kau bilang, Tuhan bikin lagi kayak gitu Tuhan sekarang ini. Tuhan bilang enggak. Lalu sebelum, aduh Tuhan gimana dong kalau gitu, kalau enggak kayak gitu gimana? Padahal Tuhan punya cara yang lebih kreatif. Tapi kita maksa Tuhan kembali ke masa lalu kita. Sama juga kalau itu kegagalan dan saudara merasa sangat terpuruk dengan itu. Lalu bilang, Tuhan enggak mau, Tuhan enggak mau. Padahal di depannya sudah ada berkat. Tapi engkau tolak. Karena apa? Karena engkau begitu takut sekali untuk gagal kedua kalinya. Jangan taruh Allah terbatas. Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Amin. Ketika dia bilang apa? Aku hendak membuat sesuatu yang... Nah, saudara perhatikan. Lihat katanya. Lo. Perhatikan baik-baik. Oh, itu Tuhan tegas di sini. Ini sebenarnya artinya bahwa look man, wake up. Itu loh kira-kira Tuhan bilang. Aku mau membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang muncul. Tidakkah kamu sadar itu? Mereka mau berpikir, Tuhan, mungkin eksodusnya kayak waktu zamannya Musa. Weh, 10 tulah dihancurin satu-satu itu orang. Apakah begitu caranya Tuhan membebaskan bangsa Israel kedua kalinya? No. Tuhan pakai burung buas dari timur. Orang yang gak bertobat namanya Koresi. Raja Koresh, pimpinan media Persia, mengalahkan Raja Babel. Ini orang gak bertobat sama sekali, kasar, kejam. Saudara kalau nonton Koresh, saudara nonton The 300. Nonton The 300. Itu orang yang buas itu, yang pakai gajah-gajah berperang. Karena Persia berperang dengan gajah. Ngeri kan lihat mukanya, di sini ditindik, botak, hitam, kilat-kilat, metalik botaknya, bukan doff. Beberapa saudara botaknya doff di sini. Ini metalik saudara, keren. Botak metalik, hitam, keren gitu. Kalau saudara botak, hitam, keren, metalik, nah itu oke lah. Hitamlah aku tapi manis katanya. Padahal pantat belanga sebenarnya artinya. Nah saudara-saudara, dikatakan, kamu jangan dikte Tuhan dengan Eksodus yang kedua seperti Mesir. Dan Tuhan lakukan sesuatu yang kreatif. Dia buat raja yang jahat ini, hatinya berubah. Dia bilang, kalian keluar. Mau apa kamu? Oh, bangun lagi bait sucimu. Ayo bangun. Ayo, gua kasih surat. Nehemia diutus. Kamu butuh apa? Balok, apa semua? Ayo, sana. Karena begini, dalam sejarah, Persia dengan Babel itu beda kalau menaklukkan. Atau dengan Asyur. Saudara lihat Asyur. Asyur kalau menaklukkan bangsa itu Samaria contohnya. Hilang. Caranya begini. Asyur itu menaklukkan kerajaan Israel. Orangnya semua diangkut. Diangkut ke Asyur. Lalu yang itu kan kosong. Ditaruh bangsa lain di situ. Mesir apa. Makanya Samaria itu kawin campur. Gak murni Yahudinya lagi.
Itu bikin Samaria itu rusak. Sementara Babel dicabut, ditinggalin, nggak diapa-apain, dimiskinkan aja. Yang tinggal situ ya orang-orang miskin yang nggak bisa berperang. Nah, ketika media Persia menjajah bangsa-bangsa, caranya beda. Dikasih kesempatan, budayanya dikembalikan. Lu mau menyembah? Boleh. Lu mau bikin bait suci? Boleh, asal lu bayar pajak sama gua. Nehemia itu gubernur jenderal, itu kayak gubernur jenderal Belanda di sini. Perwakilan mereka, dia tuh double loyalty kepada bangsanya. Iya, tapi juga kepada pusat iya. Itu yang terjadi. Itu yang bikin Israel bisa bangun bait suci lagi. Kalau enggak mungkin. Masa kita gimana caranya kok si Koreshi bisa berpikir begitu ya? Kenapa? Sederhana. Tuhan punya cara yang kreatif. Don't limit our God. Kita nyesel sendiri nanti. Mesti kayak gini Tuhan, baru namamu dipermuliakan. Enggak. Dikatakan apa? Aku membuka jalan tol di padang gurun. Kenapa? Karena waktu orang Israel keluar dari Persia, itu sekarang ini itu Iran sama Israel itu perang kan? Iran itu Elam. Persia itu Irak, Tigris pembatasnya, sungai Tigris, Efrat. Ini bilang jalan tol ke Israel. Aku membuat jalan tol di padang gurun, shortcut. Kalian kalau nggak mereka mesti muter, kalau nggak dari sini atau dari Turki ke atas, terlalu jauh, nggak nyampe kali mereka. Sehingga Tuhan punya cara. Bapak Ibu pernah nggak naik mobil di Dubai kalau yang naik safari? Ada jalannya. Tapi kenapa itu jago-jago tuh semua supirnya? Tahu gitu loh mana belok sini, mana belok sana. Kenapa? Because they know sebenarnya it's the highway. Tapi kadang-kadang highway yang dibangun pakai aspal pun ketika terjadi badai debu, badai pasir, ketutup jalannya. See, God can create a highways dikatakan. Tuhan sanggup. Kenapa kita mesti batasin? Amin. Jadi padang gurun, sungai itu artinya apa? Bahwa keadaan-keadaan yang keras sekalipun Tuhan bisa beracara di sana. Amin. Jadi jangan terlalu takut dengan geopolitik yang ada. I know nggak mudah. Saya orang tanya, Pak perang nggak? Saya bilang enggak. Saya bilang tunggu aja nanti 72 jam. Lihat aja nanti. Perang apa enggak lagi? Kenapa? Yeskiel 38 dan kemudian 49 Yeremia. Kita tahu Elam itu belum harus lebur dulu abis-abisan baru terjadi kiamat. Kalau belum ya udah biarin aja. Mereka masih hidup kok semuanya. So ya susah karena apa? Kita berdoa Tuhan harga minyak bisa turun. Itu aja paling. Karena kalau enggak saudara ya jalan kaki aja nanti kan gitu aja ya. Bagaimana yang ketiga? Bagaimana kita di dalam Kristus melepaskan masa lalu kita? Nah, kita loncat sekarang kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Berarti ketika kita melupakan apa yang ada di belakang kita secara sadar mengatakan begini, Tuhan, identitas saya tidak lagi pada masa lalu saya, tetapi kepada future yang Tuhan inginkan. The prophetic people are the future people. Engkau tidak bicara masa lalumu terus menerus, tapi engkau bicara apa yang akan Tuhan kerjakan kepada kamu dalam hidupmu mulai dari sekarang. Itu yang Tuhan mau. Jangan tinggal di masa lalu. Nah ini ada satu istilah ini ya, mengampuni diri sendiri. Pernah dengar? Pernah dengar istilah mengampuni diri sendiri? Dengar baik. Saya mau katakan ini supaya luruskan. Ini terminologi yang kelihatannya kadang-kadang ini secara rohani ini dipakai. Ayo mengampuni. Saya termasuk orang yang dalam konseling suka mengatakan, ayo ampuni dirimu sendiri. Artinya begini, ada dua artinya. Satu, kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri secara yuridis. Karena yang bisa mengampuni kita cuma satu. Allah Bapa di dalam karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Amin. Kamu gak bisa mengampuni dirimu. Kamu gak bisa mengampuni orang lain. Kecuali Tuhan yang sudah mengampuni kamu. Dan oleh pengampunan Allah itu kita extend the forgiveness kepada orang lain.
Berarti, apa maksudnya mengampuni diri sendiri? Bukan artinya saya punya kemampuan mengampuni diri saya. Bukan. Tetapi saya menerima pengampunan Allah yang sudah diberikan kepada saya. Dan saya terima itu sebagai hal final. Titik. Saya nggak akan lagi diintimidasi oleh siapapun. Karena saya tahu aku sudah diampuni. Berikan pujian kepada kita. Come on. Ini saudara, artinya stop judging yourself. Berhenti memukuli dirimu sendiri. Aduh nggak bisa, aku nggak mampu. Kenapa kamu nggak mampu? Aduh dulu aku pernah gagal, dulu aku pernah dibilang kamu nggak bisa. Kamu nggak bakalan bisa, kamu bodoh. Berhenti melabel diri saudara sendiri. Apa yang hari ini saudara mesti lepaskan di masa lalu? Itu artinya saudara berdamai. Istilah barunya kan berdamai dengan diri sendiri. Tapi sebenarnya artinya sederhana. Terima apa yang Tuhan sudah kerjakan pada saudara dalam Kristus Yesus. It's final. Amin. Nah yang terakhir adalah kejar keserupaanmu dengan Kristus. Di ayat 14 dikatakan bahwa kita dipanggil untuk meninggalkan yang di belakang dan berlari-lari mengejar. Striving. Itu seperti kalau orang yang lari sprint dan kemudian udah mau dekat itu apa? Dia semua otot-ototnya itu kelihatan keluar. Dia stretch semampu-mampunya untuk mencapai 10 meter terakhir. Makanya kadang-kadang mukanya jelek. Ya, gitu kan? Itu dia stretch semuanya. When you pursuing God, nggak bisa kelemer-kelemer. Nggak ada mengejar Allah itu santai-santai, leye-leye, sambil scroll-scroll, rohani kayak Kristus. Nggak ada. Screen time Indonesia itu 7,5 jam per hari. Waktu kerja kita 12 jam. Lebih banyak pegawai kita screen time daripada kerja. 51 Gen Z, 51% Gen Z. Screen time-nya 6 jam. Kerja 9 jam. Anak SMP, screen time-nya 3-4 jam. Sekolah cuma 6 jam. Maka gak heran, bodoh. Coba suruh anak SD, anak SMP nulis pakai tangan, bisa gak? Anak SMP tanya, coba tulis emailmu. Gak tahu, yang mana itu Pak email Pak? Loh, kamu bikin sosial media kan pakai email. Kenapa? Karena mereka merasa kalau mentok, blok, gua buang aja bikin email baru. Padahal email itu kan gembok kepada digital information yang kamu punya. Lah kalau gemboknya diambil orang, ya terheranlah kamu. Jangan heran kamu diambil orang semua apa yang kamu punya di dalam. Email kamu dihack segala macam. Karena mereka nggak sadar menghargai apa yang berharga itu. Bayangin just email aja mereka nggak ngerti the purpose of having email. Dia pikir itu cuma syarat untuk dapatkan account baru. Paulus mengatakan berlari, telos, tujuanmu adalah mencapai Allah. Jadi bukanlah hanya bebas dari masa lalu, tapi kita dipanggil menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Karena itu Bapak Ibu, sebagai peringkas penutupnya, tinggalkan pola curang mungkin dalam pekerjaanmu, dalam relasimu suka cheating. Tinggalkan. Pulihkan relasi yang rusak, mungkin ada yang gara-gara perjalanan kita, orang sakit hati, orang kecewa. Dan melangkah di dalam kekudusan, dalam hidup penuh integritas. Jangan izinkan masa lalu menjadi belenggu. Lalu langkah apa yang kita lakukan? 3 hal. 1, sebutkan, identify apa hal yang, 1 hal saja. Jadi seminggu ini kan lumayan ya daripada gabut. Oke, daripada gabut libur lebaran ini. Oke. 1, coba berdoa tiap hari, Tuhan apa ya? 1 hal di masa lalu saya yang selama ini menjadi kayak menarik saya, menahan saya seperti tali gitu. Saudara udah di depan ini panggilan Allah tapi ada tali yang mengikat di belakang. Yang menarik kamu dan menahan kamu untuk tidak jalan. Minta sama Tuhan, Roh Kudus sebutkan, tunjukkan apa itu Tuhan. Lalu ketika engkau dapat, letakkan di bawah kaki Kristus. Ampuni orang itu. Caranya apa? Dengan engkau memutuskan itu dengan cara apa? Menggunting tali itu dengan cara apa? Lepaskan pengampunan. Oh Pak udah meninggal, gak apa-apa. Berdoa, Tuhan aku melepaskan pengampunan.
Lepaskan pengakuan orang tuamu mungkin, atau kepada gurumu yang selama ini mungkin jahat sama saudara. Lalu yang kedua, percaya dan pegang. Percaya bahwa dosamu sudah diampuni, amin saudara. Dan pegang janji Tuhan, aku sudah diampuni, aku punya identitas baru. Dan yang terakhir, saudara, langkah dengan berlari. Ayo kita kejar panggilan Allah. Tadi pagi ada satu teman saya yang kirim satu statement. Saya pikir, aku gak pernah lo baca ini. Maka saya bilang tadi ya, one thoughts bisa rubah hidup saudara. Tuhan mengatakan, bagaimana cara kita mengejar? Salah satunya adalah ikut Yesus itu dengan cara pikul salib, sangkal diri. Pikul salib artinya mati buat diri saudara sendiri, betul gak? Pertanyaan di sini, ada gak orang yang mati karena mikul salib? Ada? Gak ada ya? Tapi banyak orang mati karena tidak mau pikul salib. Waktu saya bilang gini, wow, ini kabar baik. Bahwa pikul salib bukan artinya hidup saya gak bisa menikmati. Dan saya gak bisa sukacita. Saya tetap bisa bersukacita. Karena kenapa saya berani hidup? Karena Kristus sudah mati buat saya. Dan hari ini hidup yang aku hidupi adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita respon firman Tuhan ini. Haleluya Yesus. Katakan kepada Ku telah mati dan tinggalkan. Bersediakah saudara untuk meninggalkan cara hidup? Mungkin itu adalah identitasmu yang engkau banggakan selama ini. Tapi itu justru menjadi pembatas Allah bekerja dalam hidupmu. Engkau berputar-putar terus dalam kesia-siaan. Engkau berpikir kok seperti aku di dalam lingkaran setan. Tapi pada hari ini, sewaktu engkau mau melepaskan dan menerima pengampunan, letakkan semua yang menghalangi itu di dalam mezbah Tuhan. Dan berkata, jadilah padamu seturut dengan firman-Mu.